Setelah kita melakukan recording video, selanjutnya kita bisa mengedit video. Ada beberapa aplikasi atau software yang biasa kita gunakan. Itu ada CapCut, Adobe Premiere Pro, dan DaVinci Resolve. Kali ini kita akan coba menggunakan DaVinci Resolve. Nah, ini tampilan ketika kita menggunakan DaVinci Resolve. Untuk memulai project, kita tekan ini. Ini di OK saja. Oke. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Ini kita skip. Nah, untuk memulai editing, kita harus memasukkan yang namanya ini ke file, new timeline. Timeline ini untuk menyediakan satu di sini nanti ada videonya. Kita bisa gunakan Ctrl N atau kita seperti ini. Timeline, kita kasih nama project. Ini audio track type-nya stereo, atau kalau mau kita edit ini nggak usah dicentang. Ada format, monitor output, color, dan sebagainya. Setelah ada timeline-nya, ini kita lihat timeline project di sini. Nah, ini ada menu bar. Di sini kita kalau mau melihat galerinya, di mana file-file video kita ada. Di sini kalau kita mau mentrim, jadi memasukkan file video, lalu kita cut sesuai dengan kebutuhan kita. Di sini edit, kalau kita mau mengedit. Nah, seperti ini. Ini Fusion. Fusion tuh semacam kalau kita mau menambahkan efek-efek seperti blur di belakang, atau misalnya menambahkan animasi, menambahkan teks juga bisa. Ini kalau teman-teman biasa memakai Adobe, ini Adobe After Effects. Nah, kalau di DaVinci dia include satu aplikasi yang namanya Fusion. Di sini untuk color grading. Nah, ini bisa kita ubah-ubah warnanya sesuai kebutuhan kita. Ini untuk audio. Kalau kita mau mengedit audio dari videonya. Secara umum audio ini tidak jauh berbeda dengan konsepnya Adobe Audition. Dan ini untuk kita mengekspor hasil video kita. Nah, sekarang kita coba untuk memasukkan file video ke sini, bisa kita gunakan tombol ini, Media Pool. Nanti akan muncul klip-klip video yang akan kita masukkan. Cara memasukkannya bisa kita Ctrl I untuk mengimport file, atau bisa kita juga drag and drop. Misalnya tadi kita sudah ada ini, video ini, kita drag ke DaVinci Resolve, kita drop di sini. Nah, maka dia akan langsung ada di sini. Nah, tracknya sudah ada. Kita lihat track yang di atas ini, yang warna biru, ini track videonya. Bisa kita geser-geser videonya aja, jadi terpisah. Yang bawah ini, dia audionya. Nah, bagaimana kalau kita mau mengedit secara kompleks? Ada di ini, inspektor. Jadi kalau kita klik inspektor, lalu kita klik yang mana yang mau kita edit, contoh saya mau edit videonya, kita klik track videonya, maka dia akan muncul seperti ini. Ini untuk zoom in, zoom out, position, geser kanan kiri, atas bawah, ini juga rotation angle, muter-muter, anchor point juga, pitch. Nah, ini bisa teman-teman pelajari. Banyak sekali fitur-fitur, ada stabilization untuk menstabilkan, reflection, dan sebagainya. Nah, ini keyframe namanya, yang titik ini. Jadi kalau kita klik, contohnya begini. Frame ini, dari sini ke sini, kita mau gambarnya seperti ini. Tapi dari sini, dari poin ini ke depan, kita mau ngezoom. Nah, bagaimana caranya supaya ngezoomnya hanya di bagian ini sampai ke sini? Kita tinggal klik ini, zoom di sini, keyframe, lalu kita play. Sampai mana kita mau ngezoom? Sampai sini. Lalu kita klik lagi. Baru kita zoom in, zoom out. Nah, bagaimana cara melihat kurva dalam zoom dan zoom in, zoom out-nya? Kita bisa klik yang ini nih. Ada gambar seperti ini, kita klik, geser ke bawah. Nah, ini adalah jalan atau line zoom in, zoom out tadi yang kita keyframe. Tadi kan kita keyframe di sini sampai sini. Maka dari sini sampai titik ini normal, dan dia mulai ngezoom sampai titik ini kembali normal. Seperti itu. Nah, bagaimana kalau kita mau mengembalikannya supaya tidak zoom in, zoom out tadi? Kita klik titik ini, kita klik yang ini, yang tanda refresh ini. Maka dia akan kembali seperti semula. Itu untuk video. Untuk audio seperti ini fiturnya, sama seperti tadi kita klik lalu inspektor,
ada volume dan sebagainya. Nah, bagaimana kalau kita mau men-trim? Nah, di sini banyak fitur-fitur yang bisa kita gunakan. Ini silhouette blend mode, atau di keyboard kita bisa tekan huruf B, dia akan memotong sendiri video atau audio yang kita mau. Misalnya di sini saya mau potong, langsung. Untuk kembali kita klik ini lagi, panah ini, atau kita bisa klik A, maka kursornya akan kembali seperti ini. Nah, ini kalau kita arahkan ke sini, kalau ada 2 garis seperti ini, itu artinya kita bisa menggeser seperti ini. Jadi di mana titik pisahnya track kita bisa atur. Kalau hanya seperti ini, satu, itu kita bisa seperti ini. Digeser awalnya di mana, ini. Untuk menambahkan efek, kita ke sini. Sini ada efek. Kita bisa masukkan efeknya banyak, transisi. Di efek ini banyak, ada video transisi, bisa kita gunakan, audio transisi, ini ada judul, teks, generator, efek, dan segala macam. Ini semua bisa dipakai atau bisa dibuat di Fusion. Tapi ini mereka juga menyediakan istilahnya template-nya, supaya kita mudah untuk menggunakan. Bagaimana cara menggunakannya? Kita drag saja. Misalnya saya mau pakai transisi ini, saya mau pakai di sini, di titik pisah ini. Tinggal drag saja sini, sampai dia menyentuh seperti ini. Maka dia akan otomatis ada transisi seperti itu. Nah, biasanya ketika kita ingin memasukkan transisi, di sini ada tanda merah. Jadi kalau di sini tanda merah, ini kan non-agent. Kalau tanda merah kita tidak bisa memasukkan transisi karena itu dianggap bukan akhir dari track. Bagaimana caranya? Kalau kita menemukan hal itu, kita tinggal geser sedikit sampai ada yang seperti ini, baru kita geser. Kita masukkan lagi supaya tracknya bisa membaca bahwa itu akhir atau awal sebuah track. Nah, kemudian efeknya kita close. Di Fusion ini fiturnya sangat banyak kali, bisa kalian pelajari, dan ini cukup praktis ya, maksudnya dalam satu aplikasi kita bisa menggunakan banyak tools di sini. Nah, kalau di After Effects dia kan daftar begitu ya. Kalau di DaVinci ini dia basicnya note, jadi kita bisa tambahkan di sini. Kita misalnya shift enter untuk mencari efek-efek yang mau kita pakai. Misalnya saya ambil teks kita bisa klik sekali lalu add. Nah, dia otomatis akan menyatu seperti ini. Atau kita juga bisa masukkannya manual di sini. Misalnya saya mau ambil teks, saya drag ke sini. Nah, banyak ya ini fiturnya, bisa dipelajari, ini sangat bagus sekali. Nah, bagaimana kita mau mengekspor file videonya? Kita ke sini, yang ada gambar roket. Saya mau mengekstrak atau mengekspor file yang ini, yang tadi. Ini bisa kita ubah namanya, misalnya project 1. Videonya seperti apa? Filenya, lokasinya mau saya simpan di mana? Misalnya saya simpan di download. Nah, ini videonya mau seperti apa? Settingannya, resolusi, frame rate, dan sebagainya. Audionya mau seperti apa? Filenya mau berbentuk apa? Bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Nah, bisa juga langsung kita posting ke YouTube dan sebagainya. Ini banyak sekali. Nah, kita langsung add to render. Jadi dia akan ada di sini. Ini antrian untuk kita render. Kalau ini misalnya saya ada 2 yang mau saya render misalnya. Jadi mengekstrak atau mengekstrak ini tidak hanya harus satu timeline. Timeline itu dari sini ke sana. Jadi 1, 2. Tapi misalnya saya mau ekspor track ini saja. Nah, itu juga bisa. Diklik baru nanti di add to render. Nah, jika sudah ada daftarnya di sini, kita pilih mau yang ini apa yang ini. Misalnya saya mau ekspor yang ini, kita tinggal klik render. Maka dia akan otomatis render
meloading render sampai selesai, nanti file hasil editan kita akan ada di penyimpanan seperti itu.